Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi nikmat kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sekedar penyampaian untuk kelas 2 dan kelas 3 materinya sama, yaitu Society dan Industri. Kenapa kita mempelajari Society dan Industri? Ini adalah sebuah materi pengantar sebelum kita membuat produk. Mungkin kalian pernah mendengar Society dan pernah mendengar yang namanya industri. Apa sebenarnya industri itu dan apa sebenarnya society itu? Simak pembahasan berikut ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang society. Apa itu society? Adalah segala hal yang membahas tentang kehidupan manusia. Jadi ada namanya society 1.0. Di 1.0 ini manusia mulai berburu untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup manusia berburu, mencari makanan dengan cara berburu. Nah, itulah yang dikatakan dengan society 1.0. Setelah bertahun-tahun kemudian, manusia sudah mulai mengenal yang namanya pertanian. Disinilah terjadi perubahan society, yaitu berlanjut ke Society 2.0, di mana manusia mulai bertani, bercocok tanam. Tidak sampai di situ, berlanjut ke Society 3.0, di mana manusia sudah mulai mengenal yang namanya mesin. Jadi pada saat itu, dibuatlah sebuah mesin untuk memproduksi sebuah barang. Disinilah terjadi pola kehidupan manusia yang sangat meningkat pesat. Jadi tempat-tempat produksinya yaitu menggunakan mesin. Terjadilah revolusi industri 1.0. Kemudian lanjut ke society 4.0. Di sini adalah masanya kalian, yaitu masa peralihan di mana peralihan antara Society 3 dan Society 4. Jadi kalian berada di masa peralihan di antara Society 3.0 dan Society 4.0. Lanjut. Di industri yang saya katakan tadi, di Society 3.0 itu terjadi revolusi industri 1.0, di mana manusia sudah mulai mengenal yang namanya mesin. Namun di industri itu ada namanya industri 1.0, kemudian ada namanya industri 2.0, kemudian berlanjut ke industri 3.0, kemudian ada namanya industri 4.0. Nah, industri 3.0 dan industri 4.0 itu adalah masa sekarang, di mana kalian berada di masa ini, di antara industri 3.0 dan industri 4.0. Oke, lanjut. Revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1784, di mana penggunaan mesin uap dalam sebuah industri. Jika kalian pernah melihat mesin uap, itu adalah sejarah di mana manusia pertama kali menggunakan yang namanya mesin dengan teknologi uap, dengan penggerak uap, menggunakan uap. Kemudian lanjut ke revolusi industri 2.0 dimulai pada tahun 1870. Penggunaan produksi massal ini menggunakan listrik dan BBM. Disinilah manusia sudah mulai mengenal yang namanya listrik dan BBM, menggunakan mesin produksi massal dengan tenaga listrik dan BBM. Lanjut ke revolusi industri 3.0 yang dimulai pada tahun 1964. Disinilah ada yang namanya mesin teknologi informasi dan mesin otomasi. Mulai pada saat itu, pada tahun 1969, manusia membuat produksi dengan cara mesin otomatis. Jadi mesinnya itu memproduksi dengan cara otomatis.
Jadi mungkin kalian pernah mendengar mesin otomatis, mesin pencetak otomatis. Nah, itu adalah revolusi industri 3.0. Kemudian ada namanya revolusi 4.0 dimulai pada tahun 2011. Nah, di mana manusia di sini sudah mulai mengenal yang namanya internet. Mesin otomasi tadi, yang mesin-mesin otomatis tadi itu sudah terkoneksi ke internet yang dapat diakses secara real time. Nah, seperti itu. Jadi kalian berada di pertengahan atau masa peralihan revolusi 3.0 dan revolusi industri 4.0. Makanya materi ini perlu, jangan sampai kalian membuat produk dengan cara-cara kuno. Makanya untuk materi ini adalah meluruskan kalian untuk meluruskan pikiran kalian untuk membuat suatu produk. Jadi ingat, pada saat ini kita berada di era peralihan, di masa peralihan, yaitu di mana manusia mulai mengenal yang namanya internet. Contohnya adalah manusia sekarang untuk bertahan hidup hanya bermodalkan dengan smartphone, memesan makanan dengan aplikasi Grab. Disitulah terjadi perubahan industri 4.0. Yang awalnya ketika manusia ingin membeli sesuatu, dia harus datang ke toko. Contoh yang kedua, di mana? Yaitu pada ojek online. Pada saat sebelum revolusi, manusia ketika ingin memesan sebuah jasa antar, yaitu harus ke pangkalan ojek, harus ke terminal. Baik, untuk materi ini saya rasa sampai di sini. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan menyimpan link deskripsi untuk mempelajari seputar society dan industri 4.0. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Sekian dulu dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!